Padahal monopoli, pasarnya sangat banyak, tetap rugi. Seringkali laporannya adalah rugi. Padahal di Indonesia ini sumber listrik hampir semua jenis listrik di Indonesia ada. Mau matahari, mau air bawah laut, mau geotermal, mau angin, mau nuklir, dan yang paling dahsyat itu adalah thorium. Jadi pembangkit listrik tenaga thorium ini itu Indonesia paling punya. Bahkan Bangka Belitung itu sumber yang luar biasa untuk thorium. Papua juga. Pertanyaannya, siapa yang bisa membuat pembangkit listrik tenaga thorium di Indonesia? Kan itu. Kalau itu terjadi, dihitung 1 ton thorium itu sama dengan 30 ton batu bara. Perbandingannya. Jadi kalau perbandingan itu dilihat, berarti betapa hematnya nanti penggunaannya. Sementara kita disebut-sebut sebagai negara nomor 2 terbesar pemilik thorium. Kita belum nuklir lagi. Ini kan paling murah. Dan bahkan disebutkan di hasil penelitian thorium itu, dari thorium saja Indonesia bisa menyalakan listrik seluruh dunia selama 1200 sekian tahun dari bahan thoriumnya yang ada di Indonesia. 1200 sekian tahun hitungannya diilustrasikan untuk menyalakan listrik di seluruh dunia dengan biaya yang sangat murah. Nah, artinya apa? Kalau itu bisa dikembangkan, maka lahan kita tidak akan terlalu rusak, karena batu bara itu kan oke lah bahan bakar yang untuk listrik yang ini, tapi yang merusak alam dan perlu sesuatu yang sangat besar. Kita harus bergeser, kita harus berani nuklir sama thorium saja, sisanya angin, matahari. Jadi cepat-cepat begitu, geotermal juga bersih termasuk. Jadi listrik begitu dikembangkan, nah itu perlu teknologi, perlu sumber daya manusia, perlu mental untuk ke arah sana. Di mana yang sudah mengembangkan thorium? Kemudian Rusia sekarang udah. Jadi berapa negara yang bikin nuklir ya? Karena kalau nuklir saja itu konon segini saja itu sudah satu kota Saint Petersburg sudah nyala semua. Jadi kan itu contoh aja betapa sebenarnya kita bisa, kalau listriknya murah ya, maka Indonesia akan punya daya saing yang luar biasa di dunia internasional dalam bidang industri. Karena hampir semua industri menggunakan listrik, sehingga harga produk-produk kita menjadi murah. Karena listriknya konsumsinya biayanya murah, cost produksi jadi turun. Dengan cost produksi turun, daya saing harga produk jadi bersaing dengan negara lain. Fakta menunjukkan sebaliknya. Nah, kita sering pakai diesel, ya kan, pinjam pakai diesel, sewa diesel, korupsi, kan begitu. Mudah-mudahan begitu yang problemnya. Sebenarnya kan pengembangan teknologi kalau mau dikembangkan Indonesia udah sangat maju, karena sumber daya energi dan alam tuh memang ada di sumber daya alam, energi dan mineral tuh memang ada di Indonesia. Di dunia itu kita yang paling besar. Paling saingan kita Brasil, berapa negara aja. Belum lagi hari ini yang ditemukan di Aceh, minyak yang lebih besar pada Arab Saudi. Nah, ini artinya tidak habis-habisnya sumber daya alam. Problemnya adalah nanti itu pasti dikelola oleh asing. Kenapa? Karena negara kita nggak bisa. Itu aja alasannya kan. Kenapa nggak bisa? Karena sumber daya manusianya sekolahnya humaniora. Kalau nggak nyari hukum, sosiologi, ekonomi semua, tidak nyari nuklir, eksak lah, nuklir, fisika, kimia, biologi, perminyakan, pertambangan, perkapalan, tidak begitu. Coba itu dikembangkan, oh jalan tidak. Itu problemnya kita. Teknik industri